Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Belajar Matematika bersama Ayah Vival. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dalam nilai mutlak. Ini adalah mata pelajaran matematika untuk tingkat SMA ataupun madrasah aliyah kelas 10. Oke, kita mulai saja ya. Nah, sebelum kalian dapat menyelesaikan soal pertidaksamaan linier satu variabel dalam nilai mutlak, maka kalian perlu menguasai terlebih dahulu tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel itu AX plus B lebih besar dari C misalkan ya, atau AX plus B kurang dari C. Nah, tanda-tanda pertidaksamaan itu yang sudah kalian kenal kan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ya, ini ya. Nah, ini wajib kalian kuasai terlebih dahulu sebelum dapat menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dalam nilai mutlak. Oke, saya akan memberikan beberapa contoh untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan linier satu variabel. Misalnya, saya akan tuliskan di sini contohnya. Yang pertama, misalkan ada X dikurang 5 lebih besar dari 8. Maka cara menyelesaikannya X lebih dari 8. Ini tanda negatif, min 5 ya. Pindah ke kanan jadi plus 5. X 8 tambah 5 13. Nah, ini. Lalu contoh yang lain bagaimana? Misalkan X 2X gitu ya. Dan 2X 3X dikurang 4 lebih dari X tambah 7. Cara menyelesaikannya adalah yang ada variabel X kita kumpulkan ke sebelah kiri. Ini 3X, ini positif ya, pindah ke kanan jadi negatif. Sini plus 7 tetap. Kemudian ini min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. 3 dikurang 1, 2X ya. 7 tambah 4, 11. Jadi X-nya adalah 11/2. Oke, contoh yang lain. Nomor 3 misalkan ya, contoh ketiga. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Misalkan min 2 kurang dari sama dengan X plus 3 gitu ya, kurang dari 6. Nah, karena ini kan ada variabel X-nya di tengah-tengah nih, di antara ini ya, min 2 dan 6 nih. Maka kita buat yang ini nih, X plus 3 ini kita buat hanya menjadi X saja. Nah, kita buat menjadi X saja. Maksudnya gimana ya X saja? X tambah 3, supaya di sini sisanya tinggal X, maka kita kurangkan dengan 3 semua. Jadi X tambah 3 dikurang 3. Coba. X tambah 3 dikurang 3, sisanya kan tinggal X. Gitu ya. Lalu, karena yang ini kita kurangkan dengan 3, maka harus adil, semuanya harus dikurang 3. Berarti ini 6 dikurang 3 juga. Lalu yang ini kan min 2 dikurang 3 juga. Nah, gitu ya. Ini nih, tadi supaya nilainya jadi X, maka ini semua dikurang 3. Gitu. Jadi min 2, min 3, sini min 5. Hasilnya kurang dari sama dengan, ini kan tinggal X ya.
Lalu kurang dari sama dengan 6 dikurang 3, 3. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari sama dengan min 5 dan X kurang dari sama dengan 3. Contoh yang lain, misalnya min 3 kurang dari sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan 5. Gimana tadi menyelesaikannya? Nah, ini supaya tinggal X saja, berarti di sini kalau ini tadi min 2, maka kita harus tambahkan dengan 2. Ya, min 2 tambah 2 kan jadi 0. Nah, karena yang ini tadi sudah ditambah 2, maka harus adil. Ini semua sekarang harus ditambah 2. Berarti 5 ditambah 2, yang ini min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2, min 1. Yang ini kan sisanya tinggal X. Lalu ini 5 tambah 2, 7. Nah, selesai. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 7. Oke. Oke, kita perhatikan contoh yang lain ya. Misalkan di sini ada contoh min 3X lebih besar dari 9. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti di sini untuk pertidaksamaan seperti ini ada persyaratannya bahwa sebelah kiri dari tanda pertidaksamaan tidak boleh bernilai negatif. Maka bagaimana caranya supaya ini bernilai positif? Maka ini semua harus dikali min 1. Berarti min 3 dikali min 1 kan jadi 3 ya. Jadi 3X. Nah, tanda pertidaksamaannya kita balik. Lalu 9 dikali min 1. Min 9. Jadi X-nya kurang dari sama dengan min 9/3. X kurang dari min 3. Nah, begini. Ya, ingat di sebelah kiri tanda pertidaksamaan dia nggak boleh nilainya negatif. Contoh yang lain misalkan 5 kurang dari 3X min 4 kurang dari 8. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini ada 3X min 4. Seperti yang tadi ya, maka ini 3X min 4 harus kita tambah dengan 4. Maka ini juga 8 kita tambah dengan 4. Yang ini juga 5 kita tambah dengan 4. Tandanya, nah, 5 tambah 4, 9 gitu ya. Lalu ini tinggal 3X, ini 8 tambah 4, 12. Nah, ini 9, 3X, 12. Supaya ini nilainya menjadi X, maka kita bagi. Semua harus dibagi 3. 3X dibagi 3, tinggal X. 12 dibagi 3, 4. 9 dibagi 3, 3. Nah, selesai. Gitu ya. Contoh yang lain. Misalnya contoh ke-7 nih ya. 2X ditambah 4 kurang dari 7X min 5. Nah, ini kita kumpulkan yang ada X ke sebelah kiri seperti tadi ya. Ini ini kan positif ya. Plus 7X pindah ke kanan jadi min 7X kurang dari ini min 5, lalu plus 4 pindah ke kanan jadi min 4. Min 2 dikurang 7 min 5X. Lalu min 5 min 4 min 9. Nah,
Ini kita ketemu lagi nih, X-nya sebelah kiri negatif. Seperti tadi, maka ini semua harus dikali dengan min 1. Ya, dikali min 1. Berarti min 5 dikali min 1 kan jadi positif 5 ya. 5X. Nah, tandanya dibalik. Nah, yang tadinya kurang dari sekarang lebih dari. Min 9 dikali min 1. 9. Jadi X-nya 9/5. Selesai. Baik, perhatikan contoh yang lain. Di sini ada pertanyaan, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 2 dikali X min 4 lebih besar dari 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kita bikin dulu persamaan. Jadi ini kan X min 2 sama dengan 0, lalu yang ini X min 4 juga sama dengan 0. Berarti ini nilainya 2 ya. Min 2 pindah ke kanan jadi 2, lalu yang ini min 4 pindah ke kanan jadi 4. Kemudian kita buat interval. Ini 2, sini 4. Gitu ya. Nah, ambil beberapa buah angka yang berada di sebelah kiri angka 2, kemudian di antara angka 2 dan 4, dan di sebelah kanan angka 4 ya. Di sebelah kiri angka 2 nih, misalkan saya ambil angka 1. Ini masukkan angka 1 itu kita substitusikan ke dalam soal. Berarti jadinya 1 dikurang 2 kali 1 dikurang 4. Lebih besar dari 0. 1 kurang 2, min 1, min. 1 dikurang 4, min 3, berarti min juga. Min kali min, hasilnya plus. Oh, berarti ini yang ke kiri nih, nilainya plus. Gitu ya. Lalu antara 2 dan 4 ada angka berapa? Sini 3 ya. Ada 3. Sama, substitusikan juga ke dalam soal. Jadi di sini 3 dikurang 2 kali 3 dikurang 4. 3 dikurang 2 berapa? 1, berarti plus. 3 dikurang 4 berapa? Min 1, berarti min. Plus kali min hasilnya min. Oh, berarti ini nilainya min. Gitu ya. Lalu antara sebelah kanan angka 4 ada angka berapa? Saya ambil angka 5. Substitusikan kembali ke dalam soal. Jadi 5 dikurang 2 kali 5 dikurang 4. 5 dikurang 2 berapa? 3. Oh, berarti plus. 5 kurang 4 berapa? 1, berarti plus. Plus kali plus nilainya plus. Oh, berarti di sini nih nilainya plus. Nah, sekarang kita lihat dari soal. Karena di soal itu yang yang diketahui adalah yang nilainya lebih besar dari 0, berarti yang positif. Nah, yang positif itu mana? Oh, ini yang positif. Nah, ini ya. Ini yang positif. Kalau kita lihat, maka daerah penyelesaiannya itu ada 2. Maka kalau penyelesaiannya seperti ini, kita bisa menuliskannya menjadi sini ya. Jadi kita tuliskan dengan X itu ya. Ini kan ada di sebelah kiri angka 2. Kalau di sebelah kiri angka 2, berarti X-nya itu lebih kecil. Jadi X-nya kurang dari 2. Kemudian kita tulis atau. Kenapa atau? Ini tadi karena ada dua penyelesaian. Di kanan dan di kiri. Ya. Lalu X ke kanan ya lebih besar dari 4. Berarti X lebih besar dari 4. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau X lebih besar dari 4. Contoh soal yang lainnya, perhatikan. Misalkan ada X dikurang 2 dikali X min 4. Kurang dari sama dengan 0.
Sama ya, kita bikin dulu. Karena tadi kita sudah tahu yang soal sebelumnya, berarti ini tuh nilainya jadi X yang di sini tuh jadi plus 2, yang di sini juga nilainya jadi X plus 4. Kita bikin lagi selang interval. Oh, di sini nilainya 2, di sini nilainya 4. Sama kayak tadi ya. Kalau kita substitusikan, di sini ada angka 1, angka 3, dan angka 5, seperti soal sebelumnya. Contoh soal yang nomor 8 maksud saya. Maka di sini kita akan memperoleh nilai positif, negatif, ini positif. Ya kan? Kemudian kita kembalikan ke soal. Yang di soal itu, nah ini nih, kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti yang diperoleh yang nilainya negatif. Nah, ini. Karena kurang dari 0. Yang positif ini bukan jawabannya. Jadi daerah penyelesaiannya yang negatif. Sehingga kalau kita mau menuliskan penyelesaiannya adalah X gitu ya, lebih besar dari 2 dan X kurang dari 4. Nah, karena daerah penyelesaiannya hanya ada 1 ini, maka kita menuliskannya X lebih besar dari 2. Ini kan lebih besar dari 2 kan? Sini. Dan X kurang dari 4. Sekarang kita lihat di sini tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan, maka di sini juga harus kita bikin tanda sama dengan. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya, kalian bisa mengerjakan beberapa latihan soal untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan dikerjakan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jawaban kalian bisa kalian tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.